Pertanyaan selanjutnya pertanyaan ke-154 dari 337 pertanyaan yang masuk dari Al-Akh Saudara Muhammad Iqbal untuk Ustadz MH Hasan Ayatullah. Ana mau bertanya, Ana pernah mendengar hadis rasa malu itu semuanya baik. Bagaimana penjelasan hadis ini Ustadz dan apa batasan-batasannya? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ya, al-haya'u syu'batun minal iman. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menyatakan bahwa rasa malu merupakan bagian dari keimanan. Dan ini dijelaskan oleh para ulama secara mutlak dan mereka berhati-hati dalam menyelisihi lafaz hadis tersebut, sehingga ketika di zaman sahabat ada, kalau tidak salah, Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan hadis tersebut, lalu ada orang mengatakan inna qara'na fi ba'dil kitab anna fi ba'dihha dha'fan. Kami membaca pada beberapa buku bahwa sebagian rasa malu itu menunjukkan sikap lemah dan tidak percaya diri. Maka Imran bin Husain radhiyallahu anhuma marah. Beliau mengatakan, aku sampaikan hadis kamu bantah dengan buku yang tidak jelas. Maka hadis itu menunjukkan bahwa rasa malu merupakan sifat terpuji, dan seorang sahabat yang sampai dikenal dengan rasa malunya seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau sampai disikapi dengan rasa malu pula oleh malaikat. Kata Nabi SAW, ala astahi mimman yastahi minhu al malaikah. Apakah aku tidak malu kepada orang yang malaikat pun malu kepada beliau, karena Utsman dikenal sebagai orang yang pemalu. Kan tapi para ulama mengatakan bahwa rasa malu itu juga diukur dari syariat. Sesuatu yang membuat orang tidak bertanya, tidak belajar, itu bukan malu. Para ulama menyebutkan sebagai sifat khajal atau tidak percaya diri. Dan ini tercela. Maka justru tadi yang sudah disebutkan oleh Ustadz Syafiq tentang kaum wanita di zaman sahabat, mereka malu sebagaimana wajarnya orang. Yang kedua, sebagai kaum wanita, apalagi pertanyaannya berkaitan dengan hal pribadi. Akan tetapi ketika mereka lebih semangat untuk belajar agama, maka Aisyah puji mereka, ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yakun yamna'uhunnal haya'u an yatafaqqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar, mereka tidak dihalangi rasa malu untuk belajar agama. Dan ini disampaikan ketika seorang wanita Ansar bertanya bagaimana tata cara bersuci dari haid. Dan Nabi SAW sampai tidak menjawab. Beliau katakan tatahhari, kamu bersuci saja. Kemudian beliau mengatakan ambil satu pucuk kain, kemudian kasih minyak wangi, kemudian dipakai untuk bersuci. Maksudnya bagaimana ya Rasulullah? Subhanallah, tatahhari Nabi. Kata Nabi SAW, sudah pokoknya kamu. Sampai diambil oleh Aisyah radhiyallahu anha, begini caranya, tatabba'ina atharad dam. Kamu bersihkan dengan kapas itu tempat keluar darah. Maka wallahu alam, rasa malu yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah rasa malu yang membuat orang semakin mulia, menjaga agamanya. Sementara malu yang membuat orang tidak belajar, ini bukan rasa malu yang terpuji. Tapi hadis ini perlu juga diingatkan. Mengingat di zaman sekarang ketika orang sudah mulai diobrak-abrik dengan modernisasi dan kemajuan, sampai rasa malu itu hilang. Dari wanita yang berhijab, bahkan ibu-ibu di depan kamera dia berjoget seolah dia tidak berhadapan dengan siapa, tanggung jawab apapun. Gara-gara ada berbagai aplikasi, sampai dia lupa dan sedang apa dan kapasitasnya apa. Sampai ada sebuah skripsi dari seorang mahasiswi bagus sekali. Dia katakan bagaimana pengaruh lunturnya rasa malu dan penerapannya dalam hadis al-haya'u minal iman itu ketika ada sebuah aplikasi. Aplikasi itu mungkin antum sudah tahu semua. Barangkali kena semprit kalau disebutkan kan. Ya, jadi wallahu alam, rasa malu itu diukur dengan syariat pula. Wallahu alam bissawab.